Yang ketiga hilang akal. Ya, hilang akal. Yang nggak sadar hilang akal. Ayatnya jelas itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Ya, identitas mabuk itu ya hilang akal, hilang kesadaran. Dalam kajian spiritual kita yang lalu, ternyata ada jenis mabuk yang lain. Kalau mabuk sisi syariat, mabuk sisi hukum syariat, ya orang habis minum alkohol, minum khamr, lalu dia tidak sadar, maka orang ini tidak sah sholatnya karena membatalkan wudunya. Kalau kajian spiritual, ruhiyah, mabuk itu banyak jenis. Dan esensi mabuk itu orang yang tidak sadar terhadap apa yang dilakukan. Lah sekarang ada orang itu tidak mabuk, tapi dia sering tidak sadar apa yang dia lakukan, tidak sadar. Itu orang yang, ya istilahnya orang yang ngelamun sholatnya. Dia tidak memahami apa yang dibaca dalam sholatnya, dia tidak mampu memaknai apa dalam gerakan sholatnya, dia tidak menyadari bahwa sholatnya itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mabuk. Mabuk dalam makna spiritual. Tapi dalam kajian syariat, ya walaupun sampean kita ada jamaah sholatnya, ya nggak paham aku ya jenis bukan orang Arab, nggak ngerti bahasa Arab, ya moco ae, nggak ngerti, nggak tahu maksudnya, sehingga ngelamun kemana-mana. Yang penting dari prosesi sholat di awal takbiratul ihram sampai salam minimal ada secuil kesadaran tentang Allah dalam sholatnya, insya Allah sholatnya masih diterima. Itu Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu begitu. Ya kita ini orang awam, orang bodoh, ketok-ketok pinter tapi nggak paham, gitu kan? Ya sholat ya kayak ngelamune, sholat ya tidak paham, ya doa ya cuma moco doa, tidak berdoa kan gitu. Umumnya kan gitu. Kita ini sholat Rabbi firli warhamni wajburni kan doa itu. Tapi yang umum dibaca ya baca Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afuni, ya baca. Tapi kan tidak berdoa. Padahal kalimat itulah kalimat sambungan, nyambungkan hati seorang hamba dengan Allah. Rabbi firli ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Mohon berdoa ke Allah. Tapi kan kita tidak sadar, hati kita nggak hidup, kita cuma gugur kewajiban, moco doa. Ya sisi syariat, insya Allah tetap sah. Tapi sisi spiritual, sholatnya hampa. Nah di sini termasuk yang membatalkan wudu orang yang hilang akal. Sebab apa? Bisa jadi karena akibat minum obat, atau minum alkohol, atau karena ayan epilepsi. Orang kalau kena epilepsi kasihan, terus gak sadar itu, terus kasihan. Itu tidak sadar, itu membatalkan wudhu. Dia habis epilepsi bukan dianjurkan, memang harus wudhu karena dia telah mengalami proses epilepsi ayan. Pingsan, orang pingsan, gebluk jatuh pingsan beberapa saat, itu membatalkan wudhu. Mabuk, overdosis obat menyebabkan tidak sadar, semua itu membatalkan wudhu.